rendah banget, bahkan apa yang kamu capai itu kayak terbang gitu aja, hilang luntur gitu kan. Cara penyembuhan adalah menerima sih. Ikhlas. Ya intinya itu aku pengen dikenal sebagai orang ada. Jadi dia kayak jadi dia pernah dipeluk lebih Sorry ya, aku sangat mendalaminya sehingga kamu pada. Hai, aku Rohil. Sekarang ya aku jadi mahasiswa di salah satu university di Malaysia dan ngambil master sekarang. Jurusannya Kak. Oh ya, jurusannya Information Technology. Bebas. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sevina Rahmi, DSP Novina. Sekarang lagi melanjutkan studi master di Environmental Technology University Teknologi Nara, Malaysia. Sebelumnya aku kuliah biologi, jadi fokusku adalah lingkungan. Hai, nama saya Hikmah. Oh, dipanggilnya Hikmah. Nama lengkapnya Bayi Hikmatul Hasanah. Kadang ada yang manggil Bayi, manggilnya Hikmah. Apapun boleh. Yang penting nyawa dulu. Yang penting nyawa deh. Itu bagiannya. Betul. Terus apalagi ya? Oh iya, saya jurusannya Educational Management and Leadership di UiTM bareng Kita semua. kawan-kawannya ini. Cantik-cantik. University Meets. Uni Meets. UiTM di hatiku. Silakan. Love. Nama saya Laili, biasa dipanggil Laili. Nama lengkap Laili Azmiati Arni. Sekarang sama dengan Sevina is my classmate. Kita ngambil Master of Environmental Technology di University Teknologi Nara, Malaysia. So kita semua pembelajar. We're all students. Mulai dari yang paling mudah. Silakan. Ya, yang baru ulang tahun kemarin. Saya ya, Iya. saya mendeskripsikan diri saya sebagai pembelajar. Itu saja. Karena setiap hari kita pasti mempelajari tentang segala hal. Setiap harinya, setiap kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Itu saja. Next. Jawabannya keren-keren. Saya apa ya? Diam ke jawabanku. Iya lagi. Mungkin sebagai burung apa ya? Burung apa namanya, saya lupa. Yang kalau di filosofinya orang Yunani itu dia ngelihat orang, maksudnya dia senang mengamati orang gitu. Mungkin burung Minerva kalau nggak salah ya namanya. Kalau nggak salah nih. Jadi saya senang ngamatin orang. Makanya kalau orang mau cerita atau apa itu kayak Nah, cocok. Pendengar. For humanity. Iya. ngeliatnya sih gitu ngerasanya, tapi mungkin dia juga orangnya jerewet ya. Really? Tapi kalau di lingkungan baru biasanya sih ya kita kan masuknya menyesuaikan, jadi kayak Biasa. bakalan lebih memperhatikan orang itu. Betul? Oke, kalau aku mungkin plus minus bakal mirip dengan Nelly ya. Tapi aku sendiri lebih senang mendeskripsikan aku itu sebagai namaku sendiri, Sevina, artinya perahu. Yang dimana perahu itu melakukan pelayaran, dan itulah hidup aku gitu. Aku lagi berlayar. Ketika aku singgah di suatu pelabuhan, ya di situ aku belajar, ketemu orang baru, adaptasi baru. Habis itu aku melanjutkan perjalananku lagi ke tempat yang lainnya, berlayar lah, berpetualang, melihat tempat baru. Itu sih yang aku lakukan sekarang. Lagi mencoba melihat tempat baru, tempat-tempat yang menarik untuk disinggahi. Kita belajar dari tempat-tempat itu sampai nanti mungkin ketemu tempat-tempat ya yang untuk menetap. Untuk dalam banyak bidang ya, dalam orang, dalam pekerjaan juga mungkin, dan dalam step-step yang selanjutnya ya. amin. Bener banget. Sangat bagus. Next ya, kalau aku sih apa ya? Jadi aku punya ini sih. Kalau dalam posisi saat ini, posisiku tuh mendeskripsikan diriku dari orang yang bertumbuh. Tumbuh. Jadi setiap aku punya kayak step titik dalam hidupku itu aku mendeskripsikan diriku sebagai apa gitu. Dan di posisi saat ini aku lagi bertumbuh. Mungkin di setiap orang lain itu mereka punya salah satu punya hal cara mereka sendiri untuk bertumbuh. Tapi kalau menurut aku sekarang ini caraku untuk bertumbuh, karena kita itu bertumbuh itu berbeda-beda. Ini ada korelasinya dengan Laili. Laili kan belajar ya. Belajar itu tujuannya untuk apa sih? Ya bertumbuh gitu. Jadi mengupgrade diri gitu kan. Jadi ya itu.
aku saat ini jadi orang yang sedang bertumbuh. Betul banget, karena kayak yang pernah aku diskusiin sebelumnya ya sama Leli, kayak suatu hal yang bagiku sekarang aku sedang mempelajari bab itu, tetapi bagi Mbak Rahel dia sudah lulus bab itu, jadi apa ya bahasanya, Ya, kayak bahasanya orang ya. Mbak Rahel untuk mempelajari cara membuat proposal itu gampang, tapi bagiku aku butuh waktu 1 tahun 6 bulan atau lebih lama lagi untuk belajar bab yang itu. Mbak Rahel mungkin cuma butuh 2 bulan. Oke, itu proses dia, tapi proses aku butuh fase lebih banyak lagi, dan itu setiap orang beda-beda sih. Jadi Ya, jangan bandingkan. Ya, jangan bandingkan proses kita bertumbuh dengan orang lain. Kita semua punya prosesnya, nikmati saja. Tapi ngomong-ngomong soal bertumbuh, saya lupa yang mana yang reversible sama irreversible. Betul Yang juga bertumbuh sih. sama yang berkembang ya nggak sih? Maksudnya kayak, Oh, iya. misalnya kalau bertumbuh itu Terus tumbuh. kalau berkembang saya lupa yang mana yang yang psychological itu dia bertumbuh atau berkembang, saya nggak tahu. Ya. Terms yang kita gunakan ya. Uh-uh. Tapi basically kita Ya. ngerti lah ya maksudnya Ya, itu paham, gitu ya. ya. Grow, lepas dari lebih tepat tumbuh atau berkembang gitu. That's so hard So question. How Betul. buat? Tough. Betul. Duh, siapa nih yang pertama jawab? Ya, terserah kamu mau. Siapa? Anda mungkin yang pengalaman Saya yang sudah- lebih banyak dalam hidup, Sudah. Padahal- melewati beberapa fase-fase yang kita belum Ya, lewati belum gitu. lewati. Oh, betul. Oke, pertanyaan apa? Tujuan hidup ya. Jadi itu pertanyaan saya dari saya kelas 1 SMP kayaknya. Maksudnya saya ada untuk apa? Kenapa saya ada? Untuk apa? Dan itu tuh maksudnya proses pencarian itu lama, kayak mungkin pas kuliah tuh mikir kayak kenapa ya saya milih agama ini, sampai mempertanyakan yang kayak gitu sih, maksudnya That's kayak so deep. Emang kayak apa gitu deh. Sudah lewat. Kan maksudnya itu membawa kita ke banyak pertanyaan gitu. Kalau misalnya kalau kita mau mengacu, terus jadinya saya dikenalkan sama banyak kayak beberapa bacaan, misalnya kok saya mengacu ke barat, oh ternyata dia maksudnya kita dilahirkan ya udah nggak ada, kita yang mencari tujuan hidup kita gitu. Tapi kalau misalnya melihat ke timur lagi, saya nemu jawabannya kayak oh kita itu udah ada purpose-nya gitu. Misalnya kalau kita kan, misalnya Allah menciptakan kita itu ya tidak lain untuk menyembah, sama yang satunya lagi sebagai khalifah kayak gitu. Jadi saya menemukan banyak jawaban dari pertanyaan itu. Kalau sekarang tujuan hidupnya apa? Mungkin semakin ke situ terasanya kayak semakin sederhana aja sih gitu. Misalnya ingin punya kalau udah berkeluarga gitu ya, misalnya kayak ingin hidup sampai bisa tua bareng kayak gitu. Saya semakin sederhana, gak kayak dulu misalnya saya ingin jadi pilot gitu, saya ingin jadi dokter gitu. Kalau sekarang tuh makin sederhana aja, mimpinya bisa spending time with family kayak gitu aja, sama teman-teman kayak. Mungkin tujuan hidupnya lebih simpel. Jadi tujuan hidup saya sekarang kalau ditanya apa, misalnya semoga bisa bermanfaat buat orang lain aja. Even misalnya in a small thing like menjadi teman curhat atau kayak gitu sih. The next. Ya, kalau saya mungkin itu aja. Mi, apa ya kalau tujuan hidup di fase sekarang gitu ya? Kayaknya sih sekarang ini lagi berusaha mencari tempat di mana aku bisa berkarya sih. Kayak jujur karena menemukan tempat yang bisa menerima aku dan aku juga bisa all out, give myself to it gitu, itu sejauh ini belum ada gitu. Oke lah, sedang student oke, tapi itu tempat yang pemberhentian sementara gitu. Aku butuh tempat yang assurance for a long time gitu. Nah itu yang belum aku temukan, dan sekarang sedang menjadi tujuan dan target aku di usia segini ya. Itu sih, untuk mencari tempat di mana aku bisa ya memberikan baktiku kepada siapa dalam bentuk apapun atau tempatnya bagaimana, itu yang sedang mencari. Oke. Kalau ngomongin tentang tujuan hidup, pada fase-fase dalam hidup kita itu pasti tujuan kita berbeda. Waktu masih kecil, kayak katanya Mbak Hikmah tadi, kita punya cita-cita tinggi-tinggi banget ya. Pada mau jadi dokter, ada yang pengen menjadi dokter dulu, astronot lagi. Pasti pernah ada di fase itu sebelum kita tahu sebagaimana sih struggle untuk mencapai cita-cita yang gampang banget kita sebut waktu itu.
Setelah itu ya dalam fase-fase hidup ketika SD, SMP, SMA pasti beda semua keinginan kita, beda semua tujuan hidup kita. Terus setelah itu sekarang sama lagi kayak Mbak Hikmah, ya ya pengen stable aja, entah itu financially stable, mentally stable, everything in stable, pengen stabil aja gitu. Ya udah hidup biasa-biasa saja, damai, nggak usah punya banyak utang, nggak usah punya banyak musuh gitu. Iya, ya gitu. Ya kalau bisa apa yang kita punya sekarang, baik itu ilmu maupun harta dan lain sebagainya, itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu sih tujuan hidup untuk sekarang ini, karena ya dunia itu kan katanya adalah tempat untuk bercocok tanam, nanti panennya itu kita di akhirat. Itu sih abadinya kan kita di akhirat, dunia cuma sebentar. Ya udah itu aja. Next. Well, kalau bicara tentang tujuan hidup ya, itu menurutku apa ya? Mungkin ketika kita kecil seperti yang dikatakan Laili ya, atau mungkin bahkan saya sendiri belum tahu apa tujuan hidup saya gitu ketika masih kecil. Ya kita just main, belajar, and berbakti sama orang tua, enough gitu kan waktu kecil. But ketika kita semakin bertambahnya usia, pikiran kita tuh udah makin berbeda. Apalagi, dan itu pun diiringi dengan knowledge kita, dengan lingkungan kita. So tujuannya itu pun akan mengikuti gitu, karena value yang kita miliki itu akan membantu kita untuk membentuk suatu keinginan itu kan menjadi tujuan kita. Nah, value itu tuh dibentuk dari knowledge kita. Knowledge yang kita miliki itu pasti nggak jauh-jauh beda dari kayak keyakinan kita, pertemanan kita, lingkungan kita dan sebagainya. Nah, kalau dari aku sih biasanya yang paling mempengaruhi tujuanku itu kayak tujuan mutlak kita ada di dunia ini. Aku kan muslim, religiku muslim, aku tahu, aku paham tujuanku ada di dunia ini untuk apa gitu kan, sebagai khalifah dan dikatakan oleh Mbak Hikmah kan. Nah tapi untuk mencapai itu kita harus membagi tujuan-tujuan itu ke dalam hal-hal yang kecil. Makanya dibilang sama Laili tadi, dalam setiap masa kita, setiap titik hidup kita itu kita punya tujuan. Nah itu yang ketika kalau saya tuh kadang membaginya dalam beberapa plan, beberapa tahap, sampai bahkan mungkin kalau misalnya ketika lulus kuliah tujuan saya akan berubah, ketika saya sudah menikah tujuan saya akan berubah, dan itu adalah pembagian dari tujuan besar saya tadi. Nah tujuan dan saat ini tujuan saya ya saat ini seperti apa ya, saya ada tiga hal yang mungkin akan saya penuhi. Pertama itu pengetahuan saya mau nambah pengetahuan saya, harus tetap bertumbuh lagi, harus tetap belajar lagi. Kemudian yang kedua itu keluarga, karena kan udah apa ya, memasuki bukan umur sih, memasuki masa itu gitu kan. Kemudian finansial tadi, ekonomi, dan karena ekonominya akan berhubungan dengan keluarga, dengan mensokong kehidupan kita. Jadi ya itulah, semakin kesini akan semakin realistis ya tujuannya. Ya, gitu ya. Ya, simple, realistis, ya itu. Soalnya kadang orang bilang tuh kayak kenapa orang takut meninggal itu karena dia takut melupakan. Siapa yang akan mengingat? Dan bagaimana mereka akan mengingat doanya manusia? Ya. Dan dia mati. Kamu jadi pahlawan lah yang bisa diingat terus. Pahlawan tanpa tanda jasa adalah guru. Yeay, nggak ada jasanya. Apa ya? Mari kita berpikir dulu. Ya apa ya? Kamu dulu lah. Udah. Ketika kita mati mau dikenal sebagai apa? Sebenarnya ketika itu akan relate dengan tujuan hidup kita sih sebenarnya. Nah, apa namanya? Kalau untuk saat ini kan kita semua berharap kita itu dikenang gitu loh. Maksudnya pasti ada keinginan untuk itu gitu. Tapi menurutku
anakmu pasti akan mengenangmu gitu. Jadi menurutku bukan paling minimal sih, yang paling utama yang di aku ya, menjadi ibu yang baik untuk anakku. Itu adalah hal yang menurutku paling utama. Aku pengen dikenang karena aku perempuan, kemudian ya ingin menjadi apa ya istilahnya, ibu yang dikenal oleh anak. Karena orang yang utama yang akan mengenalku adalah sebelum orang lain adalah keluargaku dulu, terutama itu anakku kalau nanti aku punya anak. Yes. Aduh, itu simple but deep. Karena kita kalau jadi ibu kan Berat banget. Iya. Karena apa ya, nggak Itu amanah. amanah. Pertama itu amanah. Terus Dan doanya kedua, bisa nyampe ke kita, yang Hmm, amalannya iya. bisa nyampe ke kita dikubur. ya, Anak. Anak yang soleh. Susah aku membayangkan punya anak, ini like, oh my god, can I? Gitu. Bisa. Mau. Next. Nggak tahu, aku bingung, speechless sama yang ini. Iya ya. kalau ngomongin mati mau dikenang sebagai apa, aku pun kemarin sempat berpikir juga, ya pasti ada di fase kita tuh sebelum tidur lah atau apalah itu, pasti kita overthinking. Kalau aku seandainya menghilang, Gimana? kalau seandainya aku menghilang, siapa yang akan mengenangku? Apa sih jasa-jasaku selama ini yang mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain? That's true, apa yang katanya Mbak Rohil itu memang relate sama tujuan hidup kita. Makanya setelah beberapa kali mempertanyakan tentang itu, oke, itu sebenarnya dasar aku punya list untuk tujuan hidupku. Aku pengen bermanfaat bagi orang lain, itu karena itu sebenarnya, karena berawal dari pemikiran tentang kalau aku menghilang terus apa. Itu adalah dasar aku berpikir tentang, oh ya berarti aku harus bermanfaat bagi orang lain. Karena setelah mati pun kita butuh orang lain, entah ya orang-orang yang mengenang kita dengan baik Doakan kita. akan mendoakan kita. Karena ya hidup, kita akan butuh orang hidup walaupun kita sudah mati. Betul. Aduh, aku ingin dikenang sebagai orang yang seperti apa ketika aku sudah tiada. Simple aja sebenarnya. Di teman-temanku, di circleku, ya aku pengen dikenang sebagai setidaknya orang yang ada untuk dia, untuk teman-temanku, mungkin untuk keluargaku, untuk ya orang-orang di sekelilingku. Aku pengen dikenang sebagai orang yang ada ketika mereka butuh, karena kita tidak pernah tahu kapan keadaan kita itu akan berarti bagi seseorang. Sometimes itu buat kita it's simple itu nggak ada ya, cuma dengerin cerita orang sesimpel itu dan tidak ada respons lah, itu ya dengerin cerita aja gitu. Oke. Mungkin bagi kita itu biasa aja, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, setelah itu kita lupakan. Tapi bagi orang yang ceritanya didengarkan, itu bisa jadi membuang beban berat mereka. Salah satu cara untuk membebaskan diri mereka dari beban-beban yang selama ini dia simpan sendiri tapi bisa diceritakan ke orang lain. Ya intinya itu aku pengen dikenal sebagai orang yang ada untuk orang lain. Hikmah. Iya ya, maksudnya menarik ya apa yang dibilang sama Leni. Maksudnya kayak ada, kalau di saya pernah baca itu ya, dia ada sebagai benda sama ada menjadi ada. Maksudnya dia pakainya kata saya lupa lah ya istilahnya. Tapi kalau kita cuman ada tapi nggak se-essentially ada, itu beda sama yang kita memang ada untuk secara emosional dan lain-lain gitu ya. Dan kalau saya ya nggak punya banyak ekspektasi gitu, kayak saya harus dikenal seperti apa gitu ya. Saya
apa yang saya lakuin sekarang. Misalnya kalau orang kenal saya sebagai hikmah dari komunitas ini gitu ya, hikmah dari sini, dari ABC, udah nggak apa-apa dia akan mengenal saya sebagai itu. Karena orang yang kenal kita itu pasti ada identitas yang misalnya, oh kalau kita di sini hikmah sebagai international student misalnya kan. Kalau biasanya ya udah mungkin mereka akan mengenal saya sebagai itu. And then kalau misalnya Laili bilang kenapa kita harus selalu ada untuk orang lain, maksudnya dia berusaha selalu ada untuk orang lain karena orang mungkin tidak akan mengingat apa yang kita kasih dan lain, tapi dia tidak akan lupa bagaimana kita men-treat dia. Jadi saya masih aja kalau misalnya orang kayak ini juga nggak apa-apa. Betul. Maksudnya kayak dia akan mengingat saya sebagai mas dari sini pun it's okay. Masih bingung, jujur masih speechless ya dengan pertanyaan mau dikenal sebagai apa. Kalau saya meninggal, baru Will bilang tadi itu sangat-sangat benar. Cuma saya juga lagi mengandai-andai. Kalau saya meninggal ya sebelum saya jadi ibu macam mana? Mau dikenal jadi apa? Gitu Jadi kan? anak yang baik dari ayah ibu. Iya, true. Terus kayak bisa ngasih apa ke orang-orang yang ada di sekitar saya sekarang gitu kan? Yang ada di sekitar berarti orang tua, teman-teman, tanya kayak. Terus ya orang tua menjadi anak yang baik sih pastinya. Sekarang apalagi seiring bertambahnya usia orang tua kita juga makin lama kan makin tua ya. Jadi kayak apa ya? Kalau mau bisa dibilang mereka tuh mulai back to ya kayak yang memang orang-orang yang butuh dikasih perhatian yang simple-simple yang Betul. udah makan belum sih gitu. Terus kalau sakit juga yang kayak gitu loh. Sederhana, ingat kalau mama sakit tuh agak rewel makannya, tapi ketika pas ada saya dan diajak ngobrol tuh makannya habis juga tuh gitu. Tapi kayak I mean like saya tuh nggak ngapa-ngapain, just stay di samping dia, cuma ngajak ngobrol, bukan ngobrolin sakit tapi ngobrol apalah, berita negeri, berita apa, gosip-gosip ala-ala ibu dan anak gitu. Itu tujuan saya sebenarnya ngajak ngomong tuh sebenarnya bukan untuk itu, mengalihkan perhatian supaya dia bisa makan dengan tenang, terus dia habis dan ternyata memang habis makannya. Jadi saya senang dengan hal-hal yang kayak gitu loh. Jadi kayak yang bisa saya lakukan di usia sekarang yang dengan apa yang ada yang saya punya sekarang. Terus kalau teman-teman juga ya hadir sebisa mungkin apapun bentuknya. Kalau dalam hal ini mungkin saya agak ini ya, potensi yang saya punya sekarang, sumber daya yang saya punya sekarang dengan ini, saya tuh lebih gini perihal harta yang saya punya sekarang gitu. Jadi kayak saya ngerasa itu memang bukan punya saya seutuhnya gitu loh. Jadi setiap kali saya punya harta itu saya ngerasa itu ada separuhnya mungkin itu punya orang kayak gitu. Jadi saya berusaha untuk kalau pegang uang atau apapun yang sifatnya harta benda gitu, saya ngerasa itu bukan sepenuhnya punya saya. Jadi saya nggak yang pegang erat gitu, nggak yang sampai seerat itu gitu. Jadi kalau misalnya memang ada yang membutuhkan ya keluarkan gitu. Kalau memang dibutuhkan ya keluarkan. Terus apalagi kalau ada orang yang membutuhkan itu saya berusaha untuk keluarkan. Sebenarnya itu terlepas dari saya nggak memandang satu sisi, memandang memang orang ini membutuhkan dan saya berusaha menolong. Di sisi lain saya mau memakai perspektif bahwa uang ini sendiri pun adalah suatu benda yang dia bisa menjadi saksi gitu loh nanti saya di akhirat gitu loh. Kayak itu uang pernah menjadi milik saya saat di dunia dan dia digunakan, saya serahkan ke siapa untuk apa kayak gitu. Jadi memandang itu juga bukan dari kayak sisi sosial tapi juga dari benda-benda yang kita punya sekarang gitu. Apakah HP-mu dipinjemin sebentar untuk temenmu buat konten kah? Mungkin yang konten itu adalah suatu prestasi di dalam hidupnya. Itu juga suatu hal yang bisa dilakukan di posisi kita sekarang gitu dengan apa yang kita miliki. Jadi pandanglah apa yang kita punya sekarang, HP, uang, apapun itu juga bisa menjadi apa ya, aksesnya sesuatu yang bisa kita dikenal. Bukan hanya oleh kawan kita mungkin nggak ingat ya cuma pengen pinjam HP aja apa sih artinya gitu kan. Tapi HP itu sendiri yang saya harapkan dia itu akan bisa memberikan kesaksian juga gitu. Apapun lah yang kita punya sekarang kayak gitu. Sedikit. Kalau di usia sekarang ya mungkin langsung aja lah. Sesuai permintaan jadi aku jawab langsung. Yang buat aku sedih adalah kalau aku merasa aku tidak berguna. Dalam artian aku nggak suka hidupku datar, yang flat, yang aku nggak punya tujuan hidup yang jelas. Aku mau ngapain itu nggak jelas, itu aku sih kayak
kayak ngerasa aja waktu hidupku terbang sia-sia dengan tanpa aku ngapa-ngapain, terlewat begitu saja gitu. Terus senang ya kalau aku punya kegiatan, walaupun itu stressful, tapi di sisi lain stressful itu aku punya kebahagiaanku gitu di dalam proses itu. Karena kayak yang tadi udah dijawab, itu proses aku bertumbuh, itu proses aku berkembang, itu bagian dari pelayaranku di sesi hidupku yang ini gitu. Itu aku udah bahagia, aku punya sesuatu yang dikerjakan for now. Gak tau ya besok apakah akan berubah. Next. Oke, paham. Siapa yang mau jawab lagi? Belum dapat nih aku. Udah langsung aja, kamu bahagia kalau kenapa, kamu sedih kalau kenapa. Bagaimana cara menjelaskan itu ya? Iya. Masih bingung sih. Oke. Bahagia. Sedih dan bahagia itu tolak ukurnya banyak ya. Jadi ketika aku bilang aku sedih, ya banyak faktor yang membuat itu gitu. Aku bahagia, banyak faktor yang bahkan even kita itu bahagia pun ya akan terselip kesedihan, bisa jadi gitu. Kita sedih pun bisa jadi terselip kebahagiaan di situ gitu. So yang membuat aku itu sedih dan bahagia itu ya tergantung dari, kalau dulu zaman aku kuliah itu ketika ada orang nyapa aku itu Ya. ngajak aku senyum. Pertama kali aku datang ke kampus, saya datang ke kampus terus ketemu sama orang papasan and dia senyum ke aku, that's so happy for me. Dan hari itu bakal bahagia waktu aku kuliah tuh. Sesimpel itu gitu bahagianya, hanya karena dapat senyum dari teman, papasan, dan hariku bisa bahagia full gitu. And then kalau masalah sedih ya cukup, maksudnya apa ya, gak bisa ini sih. Sedih itu kadang kalau misalnya, kalau aku paling sedih itu kalau lupa, maksudnya gini, udah sholat nih terus aku lupa aku udah sapa belum, dan itu kayak kok bisa selupa itu, maksudnya kayak aku udah sholat beneran udah ngapain nih gitu kan. Ini istilahnya, jadi kayak ada tahap-tahap yang kalau misalnya ketika aku duduk gitu kan, itu bisa bikin sedih. Itu di luar dari perlakuan orang misalnya ke aku atau gimana, tapi dari dalam diriku sendiri nggak ada apapun, hanya dengan mikirin itu ya aku bisa sedih gitu. Udah bener sih aku soalnya terus gimana sih gitu, ketemu lo nih misalnya orang kayak aku gitu kan. Sedangkan aku ketemu sama bos atau sama dosen aja, I prefer everything gitu kan. Tapi ketika itu ya itu kadang bikin sedih gitu kan, hal-hal kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari perlakuan orang ke aku sendiri, kalau yang bikin sedih itu ya gak dihargai sih. I think bukan itu manusiawi banget, semua orang pasti kalau nggak dihargai akan merasakan sedih gitu kan. Kamu udah melakukan sesuatu hal segala macam, paling misalnya dulu ketika aku pernah kerja, kemudian bosku nggak menghargai apa yang udah aku lakukan ke dalam dan sebagainya macam, tapi itu masih dibilang salah gitu loh, nggak menghargai banget gitu. Maksudnya caranya langsung ngejudge gitu kan, kamu tuh salah gini gitu kan. Nah itu menurutku akan sedih gitu kan. Cuman kesedihan itu kan nggak boleh berlarut ya istilahnya. Jadi ya dari kesedihan itu pasti akan ada pelajaran yang kita ambil, dari kesenangan pun ada pelajaran yang kita ambil gitu kan. Jadi ya itu sih, jadi sedih dan bahagia itu ya depend on internal dan eksternal gitu. Jadi ada yang dari dalam diriku sendiri dan ada yang dari luar gitu kan. Dari luar ya pasti kayak perlakuan orang lain dan sebagainya. Kalau yang dari dalam ya kembali ke diriku sendiri sih, gitu aja. Simple. Kalau saya, kalau yang bikin senang itu kalau ngerasa, maksudnya bisa bikin orang lain bahagia. Maksudnya kayak when someone else say thank you, kayak misalnya ke kita, kayak tadi malam ada ibu-ibu gitu ya. Ada ibu-ibu tuh karena hujan, terus dia tuh mau pulang tapi nggak bisa gitu kan. Jadi kayak saya nawarin mau saya orderin Grab atau enggak gitu. Oh iya boleh gitu. Terus pas di Grab saya kan turun dulu di depan sini, dia langsung Grabnya langsung naik sana, langsung ke tempat tujuannya gitu. Thank you girls kayak gitu. Jadi kayak oke, jadi one of the source my happiness itu ya salah satunya dari saya kalau orang kita bisa ngerasa bermanfaat untuk orang lain sih. Terus mungkin
itu eksternal. Iya. Eksternalnya ya. Terus kalau misalnya yang bikin sedih itu mostly sih kalau saya internal kayak I have the fear of misalnya saya takut di apa ya, fear of abandoned, terus neglected kayak gitu. Saya ya ada ketakutan kayak gitu yang bikin overthinking terus sedih sendiri kayak gitu. Mostly itu apa namanya datangnya dari dalam sih, kesedihan kayak gitu. Kalau misalnya how other people treat me itu juga kadang berpengaruh sih. Tapi saya bisa kayak bukan memaklumi sih, lebih ke oh kenapa ya orang itu berkelakuan kayak gitu ke saya, terus oh mungkin dia dibesarkan. Saya mencoba untuk positive thinking aja, jadi saya lebih mudah untuk memaafkan gitu. Jadi saya nggak terlalu ambil hati ya, jadi kayak oh mungkin itu kayak gini, saya mencoba untuk positive thinking, jadi saya nggak terbawa sama perlakuan dia ke saya. Itu bisa menetralkan sendiri. The last. Oke, kalau saya pribadi sih internal dan eksternal, faktor internal dan eksternal yang bisa membuat saya bahagia adalah ketika saya berguna, ketika saya bisa memberi, baik itu kepada orang lain ataupun kepada diri saya sendiri. Misalnya ada orang lain mungkin yang paling simpel kayak ya if someone needs helps in terms of adanya kita mungkin or maybe financial, dan kita ada untuk orang itu, ya itu cukup buat saya, even if mereka nggak bilang terima kasih. I do appreciate myself kalau saya bisa memberi sesuatu kepada orang lain pun kepada diri saya sendiri. Contohnya mungkin kayak ya like mungkin achievement, ataupun saya tidak overthinking, ataupun like oh saya akan mengapresiasi diri saya dengan beli apa gitu buat diri saya sendiri. Oke, itu simple tapi itu bisa membuat saya bahagia. Itu yang pertama, baik itu faktor internal ataupun eksternal. Terus kedua, yang membuat saya sedih ketika ya apa ya, sebenarnya generalnya adalah yang membuat sedih adalah my own expectation. Baik itu untuk internal ataupun eksternal. Kadang saya berekspektasi bahwa oh seharusnya orang ini tidak memperlakukan saya seperti ini, tapi kenapa dia tidak menghargai saya, dia tidak menghargai adanya saya. Oke, saya berpikir ya, saya rusak karena ekspektasi saya. Seharusnya saya tidak terlalu memikirkan itu. Itulah yang membuat saya sekarang, kata orang-orang, saya sekarang sangat cuek. Ya karena itu, karena saya tidak ingin berekspektasi kepada orang lain. Terserah orang lain mau ngapain, terus mau berpikir apa terhadap saya. Yang penting ya saya sudah berusaha untuk ada ketika orang lain butuh bantuan dan lain sebagainya. Pun kepada diri saya sendiri, yang paling sering bikin saya down adalah ekspektasi saya sendiri. Simpelnya misalnya, saya target saya untuk semester ini IP saya sekian, tapi ternyata down gitu ya. Tapi ternyata down. Oke, itu adalah saya introspeksi lagi. Apa sih sebenarnya yang bikin sakit hati? Oh, ternyata my own expectation. Kadang hidup kita itu akan bisa terasa lebih damai ketika kita bisa menerima diri sendiri. That's it. Ini speaking from experience ya. Yes. Baru banget rasanya ngalamin kemarin nih. Punya kerjaan ya. Gabut ya. Yang kemarin itu ya, Cerita lah. Tadi aku juga lagi menyusun apa kemarin aku urutan yang aku ceritain sama kamu di kamar itu. Your expectation. Iya Your sih, expectation. iya sih, betul sih. Jadi waktu kemarin ini baru banget ceritanya, ini tuh baru sembuh ceritanya ya, sembuh secara mentality. Jadi kemarin udah sakit mental gara-gara gila nih, udah master student, ekspektasi orang ya udah master studinya di luar negeri gitu kan, harus bagus, pasti kamu belajar banyak hal gitu. But in reality, I didn't feel like I learned something here. That's my Kayak bahkan cerita dari Mbak Rohil yang dia cerita panjang lebar gimana sih harus kita menyusun bab 2. Panjang lah dia buat seminar itu ya, seminar personal one by one gitu kan. Nah,
di situ tuh langsung saya speechless aja denger dia ngomong tuh, wah at least I know she learned something from this degree gitu, sedangkan saya bab itu saja saya tidak lulus gitu. Terus orang lain lagi banyak publikasi, banyak ikut kegiatan ala kegiatan kemanusiaan, and I don't do anything. Kayak kamu ngapain sih setahun di Malaysia gitu, kamu nggak ngapa-ngapain loh Vin gitu. Itu sih jadi kayak judging diri sendiri waktu itu ya, karena performa yang sangat buruk. Tidak hanya di situ pun, performa akademik sangat low kayak gitu. Itu down sih kemarin. Terus apa ya, backnya lagi itu ya setelah ngoyo ceritanya pokoknya harus gini misalkan, tapi lama-lama capek sendiri dan akhirnya ngerasa aja ya sudah, memang udah waktunya tawakal. I have done anything that I can do gitu kan sepanjang di sini, dan saya ngerasa ya memang begitu performa saya. Terus ya lebih bisa menerima takdir aja sih sekarang, kayak belajar berdamai dengan diri sendiri tadi, menerima diri, bisanya segitu ya. Akhirnya saya balik lagi ke prinsip dasar, ya berarti ini memang proses belajar aku untuk ngerti satu hal ini. Mungkin orang lain bab ini udah hatam, kamu belum Vina, ya kamu harus belajar di 1 tahun ini ya, waktu kamu belajar untuk bab yang ini aja gitu. Orang lain udah lulus, oke, biarkan orang lain, itu hidup orang lain, ini hidup aku. Ya udah, ini kurikulum pelajaran hidup dari Allahmu yang ini gitu. Ya udah, akhirnya aku berusaha untuk dari situ sih udah mulai bisa nerima takdir, udah bisa nerima berdamailah dengan takdir, dengan situasiku, dengan kemampuanku. Jadi aku nggak ekspektasi ngoyo-ngoyo ke diriku juga. Ya gitu sih. Jadi menerima. Cara penyembuhan adalah menerima sih. Ikhlas itu, makanya ikhlas itu berat. Ikhlas dan sabar itu berat. Iya, begitulah, itulah yang kemarin baru aku alami. Gitu. Next mungkin kalian serupa kah? Mental breakdown kemarin. Well, titik terendah ya. Kalau bicara titik terendah itu panjang banget, banyak banget kaitannya dengan ya tadi ekspektasi katanya lain, and then sometimes biasanya berbuah dari kekecewaan, berbuah dari banyak hal. Kalau ketika kita itu berada pada posisi terendah bisa, tapi kalau secara pribadi ya titik terendah yang paling kayak disambar petir kayak teng gitu, jatuh gitu, someone pergi dari hidupmu. Kalau aku Iya, berat sih. jadi kayak itu bisa jadi titik balik juga untuk diri kita gitu kan. Di titik itu kalau aku ya, ketika orang yang paling aku cintai pergi gitu kan, itu apa ya istilahnya itu kayak rendah banget, bahkan apa yang kamu capai itu kayak terbang gitu aja, hilang, luntur gitu kan. Kamu mau punya capaian tujuan ini seolah-olah itu kayak lenyap gitu loh. Runtuh semua. Karena apa? Kamu harus bangun hal lain lagi. Karena apa sih nanya contoh? Kalau aku ya, orang yang apa ya, yang pergi dari hidupku itu yang paling aku cintai, ibu lah istilahnya. Dan itu bakal bikin kamu itu tujuannya membahagiakan mereka kan. Di everything that you do, kamu ingin membahagiakan kedua orang tuamu gitu kan. Tapi di satu titik itu hilang, dan ya udah tujuanmu yang tadi itu seolah-olah jatuh gitu. Itu jadi kalau bicara titik terendah sampai saat ini, dan mungkin yang membuat saya sampai ke titik ini mungkin bertemu dengan kalian semua juga, itu gitu. Jadi kayak ketika seorang yang kalian cintai pergi, ya semuanya akan hilang, dan tujuan hidup kalian itu akan apa ya, naik turun lah, dan kalian harus membangun itu lagi. Itu untuk balik ke situ lagi itu ada hal yang harus di-cut, ada hal yang harus diulang gitu kan, berubah gitu. Yang awalnya kamu pro untuk finansial membahagiakan kedua orang tuamu, tapi berikutnya kamu akan pindah untuk cita-cita orang tuamu yang akan kamu gunakan. Kayak ibuku pengen banget aku tuh sekolah tinggi istilahnya. So itulah yang harus kita apa ya, yang aku tujuankan sekarang gitu kan. Walaupun dari sisi finansial mungkin ya
aduh kuliah lagi tuh kayak jatuh banget gitu, keuanganku tuh ini banget gitu. Tapi ya tujuan itulah yang harus kamu bawa gitu kan, karena kalau kata ibuku, ilmu itu yang akan membawamu apa istilahnya, harta yang paling kamu miliki, yang bisa mengapa ya istilahnya, membantumu di akhirat gitu. Kamu bisa menyumbangkan ilmumu untuk membawamu sampai ke akhirat, dia itu akan membantumu gitu kan. Itu harta yang kamu punya di dunia dan di akhirat, itu ilmu. Jadi ya udah, main tujuanku sekarang ya bertumbuh, belajar dan sebagainya. Balik ke situ, balikin ke situ lagi. Itu cara kita untuk ya yang aku dapat ketika kamu jatuh, cari tujuanmu yang baru. Ya jelas tujuan yang baru itu, tujuan itu harus tetap ya sama, jangan lupa agamamu, religimu. Ke situ. Itu poin utamanya, tapi kan nge-breakdown itu kan. Itu penting banget, nge-breakdown tujuanmu supaya relate dengan tujuan utamamu. Walaupun itu pernah runtuh gitu kan, cepat balik karena kamu punya Tuhan. Gitu. Itu sih. Jadi ketika kamu di titik terendah, ya udah baik lagi. Siklus recovery itu selalu terjadi berulang kali. Karena setiap orang itu punya titik terendah yang berbeda. Mungkin kalian melihat gitu doang. Vina kan, astaga Vina, kenapa sih kamu gitu aja masih bilang itu titik terendah? Enggak. Karena semua orang itu punya endurance yang punya tahap sendiri-sendiri gitu loh, nggak bisa sama gitu. Kamu punya hikmah, mungkin kok hikmah gini sih gini itu doang lala segala macam. Tapi percaya deh, mungkin itu berat banget buat kita. Jadi don't jatuh, karena ya kurikulumnya Allah ke dia ya itu kurikulumnya, bukan kurikulum kita gitu. Aku sempat pernah nulis dulu deh, kayak setiap orang itu punya titik di mana tidak sama gitu loh. Maybe aku akan ada pada titik itu, tapi situasi, sikon dan segala macam itu berbeda. Karena Allah itu punya flow, jalan, dan kita ketemu dengan orang yang berbeda di setiap kehidupan kita gitu. Nggak mungkin akan sama, impossible. Dari kalau di probabilitas kan 0,9% tidak akan sama, nggak akan pernah sama. Walaupun mungkin case-nya sama, tapi apa yang kita rasakan, apa yang kita alami itu berbeda. Karena itu bukan matematika, itu feeling, dan itu nggak bisa diukur secara mutlak dengan sains dan lain sebagainya. Gitu sih kayaknya. Jadi ya kalau punya titik terendah, kembalilah ingat. Mas kawan. Jadi dia pernah dipeluk lagi. Aku sangat mendalaminya sehingga pada Bersyukur banget kita masih punya orang tua. Iya. Benar tapi Jangan bilang itu sekarang. dinomen tapi nggak tahu. Oke. Tadi pertanyaannya apa sih tadi? titik terendahmu apa Dalam hidup atau selama di Malaysia? Jalan hidup. Ya selama di sini deh. Jalan hidup. Kalau dia dalam hidup kan? Selama hidup. Iya, Selama hidup. Kalau sama di Malaysia nggak ada sih. Jadi sebentar ya. Dari tadi kita menahan aduh sebab menghentikan cipta. Parah sih, maaf ya. Sensitif bener sih kalau ngomongin tentang Iya. Ya kan sangat titik terendah kan jatuhnya. Jadi kayak wah berat. Bersyukur aja yang bikin Kenapa saya jadi yang ditenangin ya? Iya, dia malah cuma aku jadi yang gini harus ini. Tapi saya soalnya kalau orang cerita itu cepet terbawa, terusnya kayak emosi dia itu langsung gitu. Karena kan kalau saya ngerasa semua orang punya energi, terus energinya itu sampai. Misalnya kayak dia ada energi happy-nya langsung sampai ya. Ya, coba saya bisa membawa kalian. Apa ya? Kalau saya tuh orangnya cepet lupa tahu. Jadi maksudnya kayak kalau misalnya saya pernah di posisi yang kayak mungkin itu sedih banget ya, tapi Ya, cepet cepat. lupa Bagus lah gitu itu. kan. Bagus juga. Ya, Saya kan
pernah, maksudnya kayak saya pernah pregnant 2 kali terus miscarriage pada sama akhirnya loh, harus hilang kayak gitu kehilangan kan. Kehilangan. tapi kalau misalnya sekilas ditanya itu titik terendah atau bukan, saya nggak tahu karena ngerasa kayak saya sudah pernah melewati itu, jadi kayak oh sudah berlalu. Even saya bisa mengenang misalnya kayak kalau muncul foto apa namanya itu pas saya kayak gitu, pas saya pergi ke dokter atau apa gitu kan, misalnya muncul fotonya sekali setahun gitu, oh ya saya kenang itu, tapi nggak yang bikin kayak balik lagi gitu. Tapi mungkin pas kita ngalamin itu rasanya ya sedih ya, itu rasa sedihnya di situ. Tapi pas kalau udah selesai kita melanjutin kehidupan ya, saya juga kadang lupa gitu. Jadi kalau ditanya titik terendah itu ya mungkin bisa jadi yang itu, misalnya ketika kehilangan, tapi mungkin juga hal-hal lain yang terbaru sekarang. Betul. Itu sih. Yang bisa buat kamu ngerasa kehilangan dirimu belakangan ini Apa ya? dari itu. Kalau Sejauh ini selama Ya lebih berat daripada itu ada nggak? bagiku yang aku anggap titik terberat itu adalah ketika aku kehilangan orientasi diriku gitu. Kehilangan diriku lah Intinya kehilangan ya. itu kehilangan diriku udah aku karena faktor apapun gitu, itu bagiku titik terendah pada ketika apa aku ya? kehilangan diriku. Kalau saya udah unmotivated itu saya salah satu hal yang saya benci gitu, kayak misalnya kayak sekarang nih lagi di semester break, kerjaan saya pagi tidur sampai siang, terus saya pergi senang-senang, saya makan, maksudnya ya udahlah nanti saya mau menikmati hari ini ya udah gitu. Tapi emang itu tuh kayak toxic banget sih, nah jangan diikuti. Kalau cuma 1 bulan aja enggak sih gitu sih. Memang dialokasikan gitu saya. Dialokasikan sebenarnya. Untuk kehilangan diri. Iya. Overthinking walaupun nanti ujung-ujungnya makan Maggi. Dan itu gak ada seneng-seneng Iya. Masih ada hari esok yang butuh makan. Betul. Kalau ditanya misalnya what the lowest Point of your life. of Gitu my ya. life, mungkin di titik itu saya ngerasa itu titik Paling paling terendah gitu. Tapi Akan time ada. will heal me. Saya juga seharusnya sih kalau saya yang heal myself, bukan cuma waktu. Bukan cuma waktu tuh, Ya kamu bisa menerima. akan berubah kalau dengan dari itu. Kamu akan makin kuat. Aku pikir sih begitu. Oh, itu juga salah satu alasan kemudian kenapa saya melanjutkan studi gitu kan. Jadi setelah kehilangan bayi 2 kali gitu, terus bapak saya bilang, tapi kayaknya ada hikmahnya gitu. Iya, Saya iya. kehilangan itu gitu. Jadi bapak saya bilang lanjutin aja kalau mau, terus suami Iya. support gitu kan. Jadi ya udah kita slow saja. Intinya, dan itu menjadi titik balik. Ya, cek balik aja. Oke, the last. Apa ya? Saya juga pelupa kayak Mbak Hikmah. Jadi setiap kali saya menghadapi ya hal-hal yang sulit dalam hidup, kemudian recover, ya sudah saya lupakan. Tidak terlalu masukin dalam hati. Tapi selama saya hidup ada satu poin, satu titik, satu kejadian yang tidak bisa saya lupakan, yang membuat saya itu mungkin itu sih, mungkin namanya tapi nggak terlalu rendah-rendah amat sih mungkin buat kalian, tapi at that time For you lah. for me itu ketika itu saya sedang mencari jati diri. Waktu itu saya masih ya remaja lah, belasan tahun, dan yang membuat saya mencapai titik terendah itu adalah ketika orang-orang di sekeliling saya gimana ya, ini Tunggu dengan caranya. bukan underestimate sih, orang-orang waktu itu ada kejadian sih kayak difitnah gitu. Oh. Kayak difitnah sesuatu yang saya tidak pernah lakukan, tapi saya difitnah kok, pernah melakukan itu, dan semua orang memusuhi saya. Saya tidak punya teman, bahkan saya nggak mau menceritakan itu kepada orang tua saya, karena bagi saya yang orang tua saya perlu tahu adalah bukan yang negatif. Saya tidak berteman dengan orang tua saya seperti kayak Vina gitu. Saya tidak berkawan baik dengan orang tua saya. jadi kayak ya orang tua saya hanya cukup tahu hal-hal yang baik saja. Oke. So saya tidak punya teman waktu itu, sendiri terus
Waktu itu guru-guru pun memandang negatif. Ya semua. Saya tidak punya teman, tidak punya siapa-siapa, sendiri, benar-benar sendiri. Dan ya, saya berpikir, terus apa yang saya bisa lakukan? Orang-orang tidak peduli dengan saya, orang-orang tidak memandang saya baik. So, jadi apa ini sekarang? Sampai saya berpikir, kalau saya mati gimana ya? Tapi saya berpikir lagi, untung masih punya akal. Ya, alhamdulillah. Sampai nangis sih waktu itu, mikir buat apa ya tujuan saya hidup, lagi-lagi ke situ. Oke. Saya rasa waktu akan menyembuhkan ini. Kita lihat aja. Jadi saya kayak penasaran, next chapter of my life itu kenapa sih saya dikasih ujian kayak gini nih? Kayak bercanda banget pemikiran saya waktu itu. Kenapa sih saya dikasih ujian kayak gini? Kenapa saya diposisikan sebagai saya yang penyendiri, tidak ada yang mau berkawan dengan saya? Kenapa saya diposisikan di posisi ini? Dan saya penasaran itu ada rahasia apa sih di balik ini? Ya sudah, kita lihat aja deh next bakalan seperti apa. Ya waktu itu saya cuma sendiri ya. I only have me, myself, and my God. Right. Apa yang bisa membuat saya recover adalah diri saya sendiri. Bagaimana cara saya bisa berpikir untuk menstabilkan emosi saya, untuk tidak terlalu memikirkan bagaimana prasangka orang terhadap saya. Fokus kepada diri saya sendiri. I don't care, I didn't do what they said, I didn't do what they claim. The important thing is that I still believe in myself. Saya masih berpegang pada diri saya sendiri. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Saya percaya diri saya, terserah orang mau percaya saya atau tidak. Dan saya berdoa. Bersemedi dah lama itu. Ya, itu adalah cara healing yang paling mendasar, back to God. Yes. Right. Doa lah apa, mungkin sekarang sudah jarang saya kayak me time sama Allah gitu, sampai berdoa nangis sampai gitu. Tapi pada saat itu adalah healing terbaik. Healing terbaik ketika kita tidak punya seseorang manusia pun untuk bercerita. Ya sudah, and then berdoa saja, mana yang terbaik saja tunjukkan. And then ya namanya jalur langit ya. Namanya jalur langit memang lama sih waktunya itu. Yang memfitnah itu ketahuan juga. And then ya semua balik seperti semula. Tapi ya itulah yang kita bisa pelajari dari situ. Jangan pernah meninggalkan yang di atas lah. Kembalikan tujuan ke sana itu. Itu aja. Pesan untuk diri sendiri. Thank you. Semangat, jangan lupa sama Allah. Udah itu aja. Jadi kenapa aku bilang thank you? Ya aku bisa sampai saat ini karena diri aku punya masih punya keinginan gitu. Enggak lupa diri lah istilahnya. Masih mau ingat gitu kan. Masih mau dengar alarm paling alami yang dikasih sama Allah, hati kita. Jadi aku berterima kasih karena aku masih menggunakan, maksudnya masih mau dengar alarm itu gitu. Thank you juga itu ke diri sendiri pertama, kemudian ke Allah gitu kan. Sebenarnya ke Allah dulu sih harusnya, ke Allah dulu baru ke diri sendiri. Tapi yang tadi pertanyaannya ke diri sendiri, ya itu ke diri sendiri. Jadi sebenarnya pertama itu ke Allah dulu. Kemudian kedua ini semangat karena apa? Masih akan ada tahap-tahap lain, rencana-rencana Allah yang di depan sana yang kita nggak tahu seperti apa gitu. Yang bisa kita lakukan hanya menerima, bersyukur dan bersabar. Bersyukur dan bersabar sih, dua itu yang paling penting untuk tahap ke depan hidup ini. Jadi semangat, karena kalau kita punya kehilangan semangat itu ya hilanglah semuanya ketika kalian kehilangan semangat gitu. Semangat itu penting. Bahkan semangat itu ketika kita adalah semangat ke orang lain itu bisa jadi energi untuk mereka gitu. Dan mungkin pun terbalik juga energi semangat kita bilang semangat ke orang, energi itu juga akan berbeda. Jadi tetap semangat dari diri sendiri.
Kalau jalan tadi kan terakhir ya lupa. Jangan lupa sama Allah. Terakhir hanya dengan nomor satu tadi. Jadi intinya adalah semua segala sesuatu. Jadi aku apapun yang aku hidup, yang aku lakukan, bahkan ketika aku balas pesan, bahkan ketika aku mandi atau apapun, hal kecil sekalipun yang ada dalam hidup ini harus tetap ingat sama Allah. Karena kan kalau dibilang kenapa hal kecil, ya kamu bernapas ya nggak kamu sadari itu dari siapa sih? Dari Allah gitu. Dari nafas pertama dari Allah. Jadi apapun yang kamu lakukan tetap ingat sama Allah, itu aja sih. Jadi 3 hal itu. Semangat. Apa tadi? Terima kasih. Kemudian semangat. Jangan lupa sama Allah. Ya. Aku deh. Simple aja ya. The last question. Pesan untuk diri sendiri. Ingatlah bahwa kamu datang sejauh ini bukan cuma untuk datang sejauh ini aja. Ya. Pasti ada rahasia di balik itu, and let's see what next. That's it. Sudah itu aja. Oke. Oke, aku mau ngucapin ke diriku, pertama ya, terima kasih sudah menemani sosok Vina gitu. Memang aku sendiri memang membagi diriku jadi 2 kayak gitu sih. Jadi aku menganggap aku nggak hidup sendiri, aku hidup dengan Vina. Padahal Vina itu aku ya, kayak gitu. Kami saling bertukar pikiran. Terima kasih untuk saling berdebat internal. Makanya outputnya sering bingung sendiri juga ya kayak gitu. Karena lagi yang suka perdebatan batin antara Vina 1 dan Vina 2 kayak gitu. Jadi ya terima kasih sudah menemani aku hidup sampai detik ini, dan pastinya tetap keep in touch, tetap tanda kutip so akrab sama Allah dalam dia. Aku kalau memandang kayak Allah Tuhanku itu lebih sering kayak kalau misalnya lihat musibah atau apa, kita tuh kayak Allah lagi bercanda nih Vin sama kamu gitu. Jadi supaya nggak terlalu yang kayak sepaneng gitu. Jadi bawanya ya itu cara Allah negur aku ya, caranya diuji tuh, bisa nggak kamu lewatin ini nih, atau nggak disentil, anggap aja disentil sama Allah karena anaknya nakal kayak gitu, karena hambanya nakal gitu. Jadi gitu cara aku ngomong ke diriku, dan terima kasih untuk itu. Last. Oke, saya terakhir. Sekarang saya udah bisa senyum. Apa ya? Kalau ngelihat ke belakang gitu ya, saya nggak expect sih saya bisa sampai di titik kayak gini gitu. Saya hanya anak kecil yang nggak pernah tuh dreaming pergi kemana gitu kan. Jadi kayak nggak tahu ini mungkin ya udah jalannya. Selain itu ada effort juga gitu kan. Saya jarang ngerasa sih, jarang kayak appreciate myself gitu, kayak ini pencapaian ini kayak biasa aja gitu. Saya selalu kayak ngerasa kayak gitu, nggak terlalu tinggi nih pencapaiannya gitu. Saya ngerasa selalu pencapaian itu nggak setinggi itu untuk diapresiasi sama diri saya sendiri. Ngerti? Saya jarang banget bilang terima kasih ke diri sendiri. Jadi melalui kegiatan ini saya mau bilang kamu boleh diri sendiri dulu. Diri sendiri itu teman pertama kalau aku boleh bilang. Kamu sama diri. Itu hal wajib untuk berterima kasih pada diri sendiri setiap sebelum tidur. Dulu tuh saya pernah kayak nulis surat gitu, for myself in the future kamu tuh harus belajar musik, tapi sekarang pernah kayak gitu. Nggak apa-apa. Terus banyak lah yang saya nulis, kamu tuh harus pergi main, pergi keliling, karena banyak hal yang belum saya bisa lakuin waktu itu. Iya betul. Betul, sama yang itu saya mau bilang, selain terima kasih sama diri sendiri, saya mau bilang jangan lupa makan karena problemnya adalah saya sering lupa makan. Itu aja sih. Betul-betul pelupa. Iya ya Allah. Banyak lupanya. Sampai makan aja lupa, betul. Itu aja. Thank you.